Kalau kita sering punya ungkapan-ungkapan seperti ini ada gejala-gejala berarti. Misalnya, what will they think? Kira-kira apa ya komentarnya mereka padaku? Kalau pikiran kita sering sibuk begitu, ya kemungkinan kita orang yang punya gejala seperti tadi. Atau, what if I say no? Ini menunjukkan bahwa kita tidak berani ngomong tidak. Kita selalu menimbang-nimbang, kalau saya bantah gimana ya? Kalau saya bilang tidak, kira-kira enak enggak ya? Kalau saya enggak setuju, kira-kira orang enggak apa-apa enggak? Atau nanti jangan-jangan ada masalah. Kalau kita banyak sering berpikir begitu, kemungkinan kita kena sindrom people pleaser tadi. Atau kita, will we still be friends? Kita masih temenan enggak ya? Kalau saya nekat bantah dia, bilang tidak, atau aku menghidupkan gayaku sendiri, kira-kira masih bisa temenan enggak ya aku sama dia? Ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kemungkinan kita sudah masuk ke ranah people pleaser tadi. Atau kalau pas teman marah, itu kita bertanya pada diri kita sendiri, jangan-jangan marahnya karena aku. Jangan-jangan aku melakukan ini kemudian mereka marah. Kalau saya melakukan ini, mereka setuju enggak ya? Pertimbangannya selalu mereka terus. Tidak pernah mempertimbangkan diri kita sendiri. Atau mungkin kita menyesal. I wish I could say no. Kalau bisa sih saya mau bilang tidak. Tapi yo gimana, wong teman, wong sak kelas, wong tiap hari bareng, nanti dia ndak enak sama saya. Itu I wish I could say no. Kalau teman-teman kalimat-kalimat seperti ini, pernyataan-pernyataan seperti ini sering kita ungkapkan, paling tidak untuk diri kita sendiri, ini kita perlu introspeksi. Jangan-jangan kita sudah mulai kena sindrom people pleaser ini. Ini tanda-tanda seperti kata Heidegger, kita menuju diri yang tenggelam. Jadi kita tidak dihitung. Wujuduhu ka'adamihi. Jadi dalam pergaulan, orang tidak ngitung kita, tenang saja. Kalau dia mesti mau kok. Kalau dia mesti setuju kok. Itu dia anak baik kok. Dia tidak mungkin bantah, tenang saja. Ini tanda-tanda mungkin kita, kehadiran kita tidak dihitung. Jadi ini ciri-ciri, tanda-tanda bahwa kita sedang punya gejala people pleaser. Ada beberapa ilustrasi untuk menunjukkan fenomena terjadinya people pleaser ini. Saya ambil ada dari budaya Jawa atau dari kalimat-kalimat yang sering beredar di sekeliling kita. Misalnya kita mungkin sering mendengar istilah asal bapak senang. Ini biasanya bawahan yang pokoknya cerita yang baik-baik saja. Gimana caranya atasannya senang terus. Orang yang bermental asal bapak senang itu sebenarnya salah satu ciri yang people pleaser. Dia pasti tidak berani menyampaikan pada bapaknya, dalam tanda petik ya, bapak itu bisa pimpinannya, bisa bapaknya beneran, bisa orang yang statusnya lebih tinggi, mungkin gurunya, mungkin dosennya, dan lain sebagainya. Itu di hadapan mereka-mereka ini, kalau kita pokoknya diceritain yang enak-enak saja, yang senang-senang saja. Jadi untuk mereka gimana caranya biar mereka senang terus. Kalau sama dosen ya biar nilai kita nanti baik. Kalau kita tidak setuju sama dosen, sudah diam saja. Pokoknya kita setujui saja. Lumayan nanti kalau kita dapat nilai A. Itu asal bapak senang. Kita tidak menampilkan apa diri kita apa adanya. Jadi banyak dalam budaya-budaya kita bersikap asal bapak senang. Atau kalau dalam bahasa Inggris ada istilah yes man. Yes man itu orang yang selalu yes. Tidak pernah no. Jadi ya ada apa saja yes. Pokoknya saya yes. Selalu saya yes. Tidak pernah kalau saya no. Saya tidak setuju yang seperti itu. Saya punya pandangan sendiri. Ini masalah. Jadi kalau kita
selalu jadi orang yang yes, ya berarti sebenarnya kita tidak pernah mikir. Jadi orang itu kan kalau diajak ngomong gimana menurutmu? Enak enggak? Ya, enak. Setuju? Ya. Pokoknya jawabnya ya terus. Itu kemungkinan kita memang males mikir. Inginnya ikut saja. Ya kalau kita gayanya seperti ini, ya jangan mengeluh kalau kita tidak dihitung. Kita akan dianggap ya hanya people pleaser tadi. Untuk Boso Jawa ini jangkep-jangkepan lah. Yang penting ada gitu saja. Nah ini gaya yes man. Nah, menarik dalam budaya Jawa ada istilah budaya ewuh pekewuh. Nah, ini ewuh pekewuh ini mungkin teman-teman yang Jawa mungkin sering ya mendengarkan kalimat ini. Ewuh pekewuh itu misalnya saya dengan atasan misalnya mau ngeritik ndak enak, wong atasannya sendiri. Itu budaya kadang disebut budaya sungkan. Wah ini sama Pak Yai enggak enak, sungkan saya kalau harus menyampaikan sesuatu. Padahal mungkin Pak Yainya sendiri seneng kalau kita terbuka, tapi kitanya sungkan karena merasa enggak level. Nah ini namanya budaya ewuh pekewuh. Ewuh itu artinya rumit, ribet. Kalau pekewuh itu ya artinya enggak nyaman, enggak enak. Jadi kita merasa tidak nyaman kalau membuat orang repot. Ini namanya ewuh pekewuh. Misalnya kita mau bertamu jam habis maghrib misalnya. Wah, ndak enak deh kalau bertamu habis maghrib. Jangan-jangan tuan rumahnya sedang ngaji atau sedang makan malam. Nanti dianggap minta makan lagi. Nah, ini ewuh pekewuh contohnya. Nah, dalam banyak kasus ewuh pekewuh ini kalau berlebihan ya jatuhnya people pleaser tadi. Jadi kita tidak memperhatikan kepentingan kita. Pokoknya kepentingan orang lain terus yang jadi fokus. Jadi hidup kita sering ribet gara-gara ewuh pekewuh ini. Kita inginnya tidak merepotkan, tidak menyusahkan, inginnya menyenangkan orang terus. Padahal mungkin orang yang kita senangkan itu tidak selalu begitu maunya. Tapi kitanya saja merasa tidak enak, tidak nyaman kalau merepotkan orang lain. Ya, budaya sungkan. Nah ini contoh-contoh manifestasi. Dalam budaya timur, tradisi semacam ini kuat. Jadi tradisi bagaimana kita harusnya mendahulukan yang lain, bagaimana kita mengutamakan yang lain, sampai melupakan diri kita sendiri. Ada banyak sekali konsep-konsep ajaran-ajaran. Mungkin konsep dan ajaran itu tidak salah, cuma implementasi kita saja yang kadang-kadang berlebihan. Menolong orang itu bagus, tapi melupakan diri sendiri tidak bagus. Peduli dengan orang lain bagus, tapi cuek dengan nasib, dengan kepentingan kita sendiri tidak bagus. Kalau bahasanya Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu menjatuhkan dirimu, melemparkan dirimu dalam kehancuran secara sengaja.